Berikut adalah panduan cara berenang di Sungai serah terima Are. jasad Ananda Eril dari pihak kepolisian. Jadi menurut gue kalau banyak orang berenang itu pasti lebih aman lagi. Oke. Untuk yang penasaran silahkan kunjungi lebih enak konten gitu. berikut Rasanya ini. juga pakai ban ya, jadi pakai pelampung. Di arus deras inilah almarhum Eril ditemukan. Setiap ada arus deras selalu dibangun sebuah pembangkit listrik tenaga air untuk dimanfaatkan oleh kota setempat. Hampir semua di pegunungan juga ada bendungan dan sebagainya yang itu nanti energi listriknya Di samping kita bergabung juga mungkin bisa mengambil hikmah dari teknologi yang ada di Swiss ini. Bapak UU Ruzanul Ulum. Assalamualaikum, Wilujeng Wengi. Selamat malam Pak UU dengan Friska di Breaking News Kompas TV. Waalaikumsalam, Wilujeng Wengi. Pak UU, tentu kita semua berbelasungkawa untuk keluarga Kang Emil, untuk keluarga Bapak Ridwan Kamil. Pak UU, sebagai sahabat dari Pak Ridwan Kamil, bagaimana dengan ditemukannya jenazah Ananda Eril? Tentu sangat bersyukur, menjawab doa-doa kita semua ya Pak? Ya, mungkin bukan hanya saya yang bersyukur, masyarakat Jawa Barat pun kami yakin banyak yang bersyukur, karena memang kita selalu memanjatkan doa selalu untuk segera ditemukan. Bagaimana ketegaran keluarga Kang Emil menghadapi suasana duka tapi tetap bekerja di Jawa Barat? Sebenarnya saya melihat ketegaran Kang Emil kemarin-kemarin ini sudah saya duga. Karena beliau seorang pemimpin yang tangguh, yang kepribadiannya sangat hebat. Memastikan bahwa jasad yang ditemukan tersebut adalah benar Ananda Eril. Pada hari Kamis 9 Juni 2022 siang waktu Swiss, pihak kepolisian menyampaikan konfirmasi bahwa hasil tes DNA bahwa jasad yang ditemukan kemarin adalah Ananda Emeril Khan Mumtaz atau Ananda. Tadinya asing gitu ya, tapi dengan syariat bahwa semua bukit, gunung, laut, sungai adalah bumi Allah, maka kami pun pada dasarnya tenang, tidak usah memaksakan diri harus bagaimana. Nah, itu mungkin kronologis isi hati kami. Suhu airnya ini 17,82 derajat dan di pinggir Are. Jadi banyak orang berjemur. Kita nyemplung, terus kita nanti keluarnya di tempat kita naruh baju kita tadi ya. Jadinya dari jembatan ini banyak yang lompat. Turunnya dari situ ya. Ada juga dengan cara menuruni sungai. Ini diantaranya yang mau loncat. Harus selalu ngehadap ke depan arus. Harus mandi dulu supaya suhunya sesuai dengan keadaan di sungai. Jadi sebelum berenang itu harus mandi dulu biar suhu badannya sesuai. Berendam dulu agar suhu badan sesuai dengan suhu air sungai. Dan ini penting banget karena suhu airnya dingin, jadi badan kalian kalau udah kalian sering-sering nyemplung kayak gini terbiasa berenang. Jadi di sini kalian bisa baca, nggak aku jelasin satu-satu. Sebenarnya intuitif sih dari logo dari gambar-gambarnya ya. Oke, yaudah. Dan kalian bisa pegangan di sini. Oke. Pokoknya nanti sebelum kita keluar kita harus sudah tahu, kita harus sudah menepi ya. Itu salah satu poin yang kritikal banget teman-teman. Jadi kalau kalian berenang di sungai berarus, kalian harus sudah tahu kapan kalian harus keluar. Satu. Buangnya masih ada. Jadi pelampung. Nah ini fungsinya guys. Kita harus sudah mulai menepi guys. Khususnya buat kita udah pegangan dan tas kita juga kita pegang, jadi cukup challenging juga ya keluarnya guys. Pokoknya yang susah itu masuk sama keluar ya. Masuk sama keluar.
Video berikut ini adalah untuk memberikan pembelajaran atau panduan walaupun diambil dari beberapa sumber, dan mari kita semua untuk berdoa untuk ketegaran keluarga Kang Emil. Mudah-mudahan video ini bisa dijadikan untuk sumber informasi dasar untuk mempelajarinya bagi orang-orang yang suka berenang di sungai, karena berbeda antara berenang di sungai dengan berenang di kolam renang, di mana tadi sudah dijelaskan berenang di sungai itu harus menghadap ke arah aliran air, tidak boleh membelakangi, kemudian suhu air, dan sebelumnya juga harus mengenal medan itu harus diajarkan sejak masih kecil dan harus terus edukasi diperkenalkan. Seperti tampak berikut ini adalah lokasi di dekat The Castello Dewi Persik atau dekat pabrik Aqua Cisalak Subang, tepatnya di Kampung Darmaga. Inilah suasana yang ada di Waglo, Kabupaten Subang. Mengenai makanan bisa dipesan lewat telepon atau kirim lewat WA, tergantung menu makanan yang kita kehendaki. Bisa menu makanan khas Sunda, sambal lalap timbel, atau menu makanan sesuai dengan selera kita masing-masing. Cara berwisata di lokasi Waglo, kemah malam hari seperti tampak di gambar berikut ini. Banyak burung hantu di malam hari. Berkemah di lokasi ini pagi-paginya atau malam harinya bisa mandi di kolam seperti tampak seperti di gambar. Kolam ini bisa digunakan untuk kegiatan outbound. Dan malam hari kalau musim bulan purnama bisa mematikan listrik untuk bakar ikan, bakar ayam atau acara api unggun. Dan siang harinya bisa jalan-jalan naik turun tebing seperti tampak di gambar. Gunung yang tinggi kiri dan kanan itu salah satu diantaranya adalah Pasir Helang. Tenda bisa membawa sendiri berbagai macam ukuran, walaupun di lokasi ada beberapa tenda, dan tendanya juga bisa dipasang di dalam bangunan seperti aula atau gazebo. Seperti kita saksikan tadi di awal video ini, ada tenda yang dipasang di dalam gazebo lebih nyaman. Ada juga lapangan untuk tempat perkemahan di sini. Pada intinya, perkemahan di Waglo itu tergantung pesanan, apakah mau naik playing pok atau berkemah mempergunakan permainan panjat pinang atau apapun. Kalau tidak dipesan, hanya merupakan tempat bisu, hanya tempat biasa-biasa saja. Tetapi kalau dipesan, apapun yang kita pesan seperti yang ada di gambar itu pasti disediakan. Begitu datang kita tinggal siap makan. Begitu datang kita tinggal siap memasuki tenda sesuai dengan paket-paket pesanan, termasuk juga outbound, playing pok, panjat pinang, dan permainan-permainan sudah dipersiapkan peralatannya jika dipesan. Bisa juga melakukan podcast atau joget-joget sambil belajar, atau kita mengundang penceramah. Tampak di dalam gambar tadi ada tenda dan ada menu makanan yang sudah dipesan sebelumnya. Ini playing pok diantaranya. Kalau dipesan pasti dipersiapkan. Mandi lumpur juga ada. Anak-anak mandi setelah mandi lumpur barusan. Memasak sendiri, membakar sate sendiri, nangkap ikan sendiri, serba sendiri, itu bisa dilakukan di lokasi ini. Tapi jangan lupa, kegiatan di sini harus terencana. Jangan sampai tendanya tidak disediakan dan tidak membawa, berarti itu miskomunikasi. Demikian barangkali informasi dari Waglo. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.